Pernah dengar nggak sebuah kerajaan besar yang lahir bukan dari perjuangan suci, tapi justru dari sebuah dosa besar? Nah, di antara kisah-kisah sejarah Jawa kuno, ada satu cerita yang luar biasa kelam tapi juga megah. Cerita tentang Ken Arok, sosok yang katanya keturunan dewa, tapi ambisinya itu nggak cuma melahirkan kerajaan Singasari, tapi juga melepaskan sebuah kutukan mengerikan yang menghantui penerusnya selama 7 turunan. Dan semuanya itu dimulai dari kalimat ini. Sebuah kutukan yang diucapkan di ambang kematian. Bayangin deh, ini bukan ramalan biasa. Ini adalah sumpah yang jadi awal dari sebuah drama balas dendam dan takdir yang gak ada habisnya. Kata-kata ini benar-benar menyegel nasib sebuah dinasti, bahkan sebelum kerajaan itu sendiri benar-benar berdiri. Oke, sebelum kita ngomongin kerajaannya, kutukannya, kita harus kenalan dulu sama pemeran utamanya. Siapa sih Ken Arok ini? Dari mana datangnya sosok yang penuh gejolak ini yang katanya ditakdirkan buat mengubah nasib tanah Jawa? Wah, riwayat hidupnya ini aja udah kayak legenda. Katanya nih, dia itu putra Dewa Brahma, lahir dari manusia biasa. Tapi apa yang terjadi? Waktu bayi, dia malah dibuang di kuburan. Terus ditemuin sama siapa? Sama seorang pencuri. Kebayangkan, dia tumbuh besar jadi preman, perampok, penjudi yang paling ditakuti. Tapi ada yang aneh. Konon katanya ada cahaya yang sering terpancar dari tubuhnya. Ini semacam pertanda kalau para dewa itu punya rencana besar buat dia. Rencana buat menstabilkan seluruh Jawa. Nah, hidup Ken Arok yang tadinya berantakan ini mulai berubah. Dia mulai nemuin arah pas dia kerja buat seorang penguasa daerah di Tumapel, namanya Tunggul Ametung. Dan di sanalah dia bertemu dengan takdirnya. Bukan dalam bentuk harta atau kekuasaan, tapi dalam wujud seorang wanita. Jadi, ada satu momen krusial banget nih di sebuah taman. Suatu hari, Ken Arok nggak sengaja lihat Ken Dedes, istrinya Tunggul Ametung, yang cantiknya luar biasa, turun dari kereta. Dan pas itu, kainnya tersingkap sedikit. Disitulah Ken Arok melihat sesuatu yang nggak mungkin, sesuatu yang ganjil. Sebuah cahaya terang memancar dari dalam dirinya. Gelas dong Ken Arok bingung. Apa-apaan itu tadi? Dia langsung nanya ke penasihat spiritualnya, seorang Brahmana bernama Loh Gawe. Dan jawabannya? Wah, ini yang langsung menyulut api ambisi di dalam diri Ken Arok. Kata si Brahmana, wanita itu bukan wanita biasa. Dia adalah seorang Naricwari, wanita yang ditakdirkan untuk melahirkan raja-raja. Artinya apa? Jelas banget. Kalau mau jadi raja, Ken Arok harus dapatin Ken Dedes. Oke, takdir udah di depan mata. Ken Arok tahu satu-satunya penghalang antara dia dan tahta adalah Tunggul Ametung. Dia harus disingkirkan. Dan untuk itu, Ken Arok bakal melakukan satu tindakan penuh kekerasan yang gak cuma menentukan nasibnya, tapi juga menyegel nasib kerajaannya untuk selamanya. Dan disinilah dosa asal itu terjadi. Ken Arok pesan keris sakti ke seorang empu hebat, Empu Gandring. Masalahnya, dia minta selesai cuma dalam 5 bulan. Waktu yang mustahil. Pas dia balik dan kerisnya belum jadi, dia ngamuk. Bener-bener buta karena amarah. Dia rebut keris yang setengah jadi itu dan langsung menusuk si pembuatnya. Empu Gandring tewas oleh karyanya sendiri. Tapi dengan napas terakhirnya, sang empu mengucap kutukan, mengikat nasib Ken Arok dan semua keturunannya ke bilah keris berdarah itu. Dan harga yang harus dibayar? Mengerikan. 7 raja. Dimulai dari Ken Arok sendiri. Bakal mati di ujung keris yang sama. Kutukannya sudah terucap. Dan takdir udah nggak bisa diubah lagi. Rencana Ken Arok ini cerdik sekaligus licik. Dia nggak cuma mau bunuh Tunggul Ametung, dia mau namanya bersih. Jadi gini rencananya. Keris terkutuk yang baru jadi itu, dia pinjemin dulu ke temennya, Kebo Ijo. Si Kebo Ijo ini bangga banget, pamerin keris itu kemana-mana. Nah pas semua orang udah tahu itu kerisnya Kebo Ijo, Ken Arok diam-diam nyuri lagi keris itu di tengah malam. Dia bunuh Tunggul Ametung, terus kerisnya ditinggal gitu aja di dada korban. Besoknya, Kebo Ijo jadi kambing hitam yang sempurna. So, saingannya mati, kambing hitamnya dieksekusi. Jalannya menuju takhta, mulus. Ken Arok langsung menikahi Ken Dedes, yang, by the way, waktu itu lagi hamil anaknya Tunggul Ametung. Dan dari sinilah dia mulai membangun kerajaannya, di atas pondasi dosa dan pertumpahan darah. Dan harus diakui, Ken Arok ini ternyata pemimpin yang hebat. Dia berhasil menyatukan kekuasaan, bahkan mengalahkan kerajaan Daha yang jauh lebih besar. Akhirnya, dia mendirikan kerajaan barunya sendiri, Singasari. Dia berhasil. Ramalan itu terwujud. Dia sudah jadi raja.
Tapi kita semua tahu kan, kerajaan yang dibangun di atas darah nggak akan pernah damai. Dan benar saja, kutukan Empu Gandring mulai bekerja. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Dan ironisnya, ancaman pertama itu datang bukan dari luar, tapi dari dalam istananya sendiri. Siapa agen pertama kutukan itu? Namanya Anusapati. Dia ini anaknya Tunggul Ametung, pria yang dibunuh Ken Arok. Dan dia dibesarkan sebagai anak tiri oleh pembunuh ayahnya sendiri. Kebayang nggak sih? Seiring berjalannya waktu, dia merasa ada yang aneh. Dia curiga kenapa Ken Arok memperlakukannya beda. Akhirnya, dia mendesak ibunya, Ken Dedes, dan terungkaplah kebenaran yang mengerikan itu. Dan dari situ, domino kehancuran pun mulai berjatuhan. Siklus balas dendamnya benar-benar nggak ada putusnya. Pertama, Anusapati berhasil dapat keris terkutuk itu dan pakai untuk membunuh Ken Arok. Hutang lunas. Tapi apa yang terjadi? Setahun kemudian, Anusapati dibunuh pakai keris yang sama oleh Tohjaya, anaknya Ken Arok. Balas dendam lagi. Terus Tohjaya juga mati dibunuh kerabatnya sendiri. Pembunuhan, pengkhianatan, terus berlanjut. Keris itu seolah punya kehendak sendiri, berpindah dari satu pembunuh ke pembunuh lainnya, menghancurkan dinasti itu dari dalam. Tapi, di tengah semua kehancuran ini, ada satu hal yang luar biasa, semacam plot twist dalam sejarah. Ternyata, kehancuran Singasari yang disebabkan kutukan ini justru membuka jalan bagi lahirnya sebuah kerajaan baru. Kerajaan yang bahkan jauh lebih besar. Ya, hasil akhirnya bisa ditebak kan? Setelah beberapa generasi isinya cuma perang saudara dan saling bunuh, kerajaan Singasari jadi lemah banget, rapuh. Mereka terlalu sibuk saling balas dendam, sampai nggak sadar ada ancaman yang lebih besar dari luar. Nah, di tengah kekacauan dan kekosongan kekuasaan ini, muncullah seorang tokoh bernama Raden Wijaya. Dia berhasil memanfaatkan situasi, menyatukan kembali sisa-sisa kerajaan, dan mendirikan sebuah kekaisaran baru yang legendaris. Ya, Majapahit. Bayangin, dosa besar Ken Arok di awal, secara nggak langsung justru melahirkan salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Jadi ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar ya kan? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah ini semua gara-gara sebuah keris sakti? Sebuah benda terkutuk yang punya kekuatan buat ngatur takdir para raja? Atau jangan-jangan keris itu cuma alat? Dan dalang sebenarnya dari semua ini adalah sesuatu yang jauh lebih kita kenal, yaitu ambisi manusia, balas dendam, dan nafsu untuk berkuasa yang gak ada matinya. Gimana menurut kalian?